rekan saya Iin Marlina. Kami dari kelompok 8 semester 5 Prodi PGMI dengan mata kuliah Pembelajaran IPS, dosen pengampu Ibu Siti Hadianti Dini MPD. Di video kali ini kami akan menyampaikan bagaimana penilaian pembelajaran IPS di SD maupun MI. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 5. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Penilaian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah secara umum bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Penilaian ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif, meliputi pengetahuan dan pemahaman siswa tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial seperti geografi, sejarah, civic, ya. Kemudian yang kedua, aspek afektif, meliputi sikap dan nilai-nilai yang dikembangkan siswa seperti rasa tanggung jawab, ya. Kemudian peduli terhadap lingkungan, menghargai keberagaman. Kemudian yang ketiga, ada aspek psikomotorik. Aspek ini meliputi keterampilan yang dimiliki siswa seperti membuat peta, menganalisis data, ataupun berdiskusi. Nah, kita ke bentuk penilaian. Ada beberapa penilaian yang umum digunakan dalam pembelajaran IPS, yaitu bentuk penilaian yang pertama ada tertulis. Nah, seperti apa saja? Yaitu tes pilihan ganda, isian singkat, isai, ya, dan proyek. Itu termasuk kepada bentuk penilaian tertulis. Kemudian yang kedua ada bentuk penilaian praktik. Di antaranya yaitu observasi, ujuk kerja, dan portofolio. Kemudian yang ketiga ada bentuk penilaian secara lisan. Apa saja? Yaitu presentasi, diskusi, wawancara, ya. Nah, itu yang termasuk kepada bentuk penilaian lisan. Nah, kemudian kita ke tujuan penilaian. Tujuan pertama untuk siswa, mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Penilaian ini sangat berguna sekali, berfungsi sekali untuk kita mendapat mengukur tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik untuk perbaikan, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada memotivasi siswa untuk lebih giat di belajar. Tujuan penilaian untuk guru yaitu yang pertama mengetahui efektivitas pembelajaran sehingga dapat memperbaiki strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan yang tentang langkah-langkah selanjutnya yang bisa diambil untuk memperbaiki atau untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian tujuan penilaian untuk sekolah. Nah, yang pertama, mengetahui kualitas pembelajaran. Dengan adanya penilaian ini, sehingga kita dapat mengukur sejauh mana kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya penilaian dan kualitas pembelajaran yang baik sehingga dapat meningkatkan efektivitas mutu sekolah dan dapat terlihat meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Demikian yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya ada Ibu Hopipai akan memberikan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Nah, di dalam prinsip penilaian memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu otentik, yang kedua yaitu berkelanjutan, yang ketiga yaitu transparan, yang keempat yaitu adalah komprehensif. Otentik merupakan penilaian yang harus sesuai dengan konteks pembelajaran. Lalu berkelanjutan yaitu merupakan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya dilakukan di akhir semester saja. Kemudian komprehensif yaitu penilaian yang mencakup seluruh aspek semua pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu transparan. Nah, transparan ini baik siswa maupun orang tua
harus mengetahui kriteria penilaian tersebut. Selanjutnya yaitu contoh instrumen penilaian. Nah, yang pertama yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda ini untuk mengukur pengetahuan faktual. Lalu selanjutnya yaitu esai. Nah, esai ini untuk mengukur kemampuan berpikir secara kritis dan juga analisis. Contoh selanjutnya yaitu portofolio. Nah, portofolio ini untuk mengukur perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Lalu, contoh yang terakhir yaitu rubik. Rubik ini untuk menilai unjuk kerja siswa dalam tugas-tugas tertentu. Jadi itulah contoh instrumen dari penilaian. Baik teman-teman, pentingnya penilaian pembelajaran IPS ini. Nah, penilaian pembelajaran IPS ini sangat penting karena dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan juga keterampilan dalam komunikasi, tentunya sikap peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Sekian video dari kami kelompok 8 dengan judul penilaian pembelajaran IPS. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.